Selamat pagi semuanya, Every Nation Jogja semuanya. Selamat pagi Pastor Jimmy, Bu Yanti, semuanya dan keluarga Every Nation di Jogja. Selamat pagi. Sungguh satu kehormatan buat saya buat bisa bicara pada pagi hari ini, dan saya berdoa untuk semua yang ada di Every Nation Jakarta, di Every Nation Jogja, dan kami dari Every Nation Jakarta menyampaikan salam. Dan juga kita percaya bagi saudara yang sedang sakit atau ada keluarga yang sakit, kita percaya kesembuhan yang dari Tuhan dilimpahkan kepada kehidupan saudara semuanya. Saya mohon izin kepada Pak Pastor Jimmy untuk hari ini membagikan satu hal yang berbeda. Saya percaya, saya tahu di Every Nation Jogja sedang berbicara tentang series, tapi ketika Pastor Jimmy mengabarkan kepada saya apakah saya bisa menyampaikan firman hari ini, ada satu firman yang saya jadi satu rema dalam kehidupan saya. Walaupun ketika saya mempersiapkan ini pun saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, ini saya bisa nggak kalau seperti ini gitu, kalau mengalami hal yang sulit seperti ini. Dan hari ini saya mau berbicara tentang keyakinan penuh di hati. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya disebutkan sebagai full assurance in the heart. Keyakinan yang penuh di hati. Kalau kita lihat full assurance in the heart itu artinya singkatannya adalah faith atau iman. Saya hari ini mau berbicara sedikit tentang iman karena saya di dalam banyak chatting ataupun pembicaraan di WhatsApp grup ataupun di WhatsApp pribadi, ada banyak orang yang ngomong tentang hari ini tuh tentang iman, dan amin. Imun, iman, dan amin. Itu yang selalu dibicarakan di chat karena ada begitu banyak orang yang terpapar, ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang takut menghadapi kondisi yang sedang terjadi di Indonesia ini. Dan hari ini mari kita buka dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan di layar. Dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kemudian Yesus berkata kepada perwira ini, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sebelum saya lanjutkan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Berdoa Tuhan, firman yang mungkin sering kami baca ini, agar tidak hanya sekedar menjadi informasi yang kami dapatkan di pagi hari ini, tapi sungguh-sungguh menjadi transformasi di dalam kehidupan kami. Mentransformasi hati kami, mentransformasi pikiran kami, mentransformasi perbuatan kami, dan mentransformasi hidup kami, dan bahkan mentransformasi orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus berbicara di dalam setiap perkataan, di dalam setiap firman, Tuhan, yang disampaikan pada pagi hari ini. Pada cara layar Roh Kudus, biarlah ini sungguh-sungguh memberkati dan memperlengkapi setiap jemaat-Mu yang ada di Jogja pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mungkin kita udah sering ya mendengar firman ini, mungkin di sekolah minggu ataupun ketika kita bertumbuh, kita udah sering mendengar tentang seorang perwira Roma yang datang kepada Tuhan Yesus dan meminta untuk Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya. Nah, kenapa kita penting untuk mendengar hal ini saat ini? Karena saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di akhirnya. Dia bilang, Yesus itu heran. Jarang loh orang bisa bikin Yesus heran. Di dalam Alkitab kalau saya cari mungkin hanya 2 hal yang bikin Tuhan Yesus heran. 2 hal itu adalah yang pertama tentang iman dari perwira ini. Kemudian yang kedua yang buat Yesus heran itu ketika tidak adanya iman orang di Nazaret pada saat itu. Saking tidak ada iman, Yesus sampai heran. Dibilang Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak bisa melakukan mujizat apapun ketika tidak adanya iman orang di Nazaret. Dan saya percaya hari ini juga
ada begitu banyak daripada orang-orang atau kita semua di sini yang rasa-rasanya kehilangan iman atau kehilangan kepercayaan kita. Bisa nggak sih Tuhan, kira-kira ini bisa nggak sih kita lewat dari pandemi ini? Bisa nggak sih ini kejadian yang terjadi pada saat ini di Indonesia, mungkin di Jogja, saya dengar tadi new casesnya sekitar 600-700-an, di Jakarta sekitar 6.000 sampai 9.000-an. Itu kita kadang-kadang berpikir masih bisa nggak, masih bisa nggak sih ada kesembuhan, masih bisa nggak sih ada perubahan terjadi di negara ini atau di kota ini. Dan orang-orang mulai tidak ada imannya dan kemudian mulai diisi dengan ketakutan serta ketakutan. Tapi mari hari ini kita belajar sama-sama dari perwira ini tentang iman yang datangnya, yang yakin penuh di hati seorang perwira ini. Dan kalau kita lihat di sini ya, Yesus itu heran. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya mungkin Yesus kagum mungkin ya. Yesus kagum, ada yang mengatakan Yesus kagum, he is amazed dengan iman dari perwira ini. Kalau kita perhatikan Tuhan itu, yang bisa bikin kagum Tuhan itu adalah ketika kita berani percaya sama Tuhan, ketika kita punya iman kepada Tuhan. Itu yang bisa bikin Tuhan kagum sama kita. Kadang kita mencoba membuat Tuhan kagum dengan nyanyian kita, dengan suara kita. Tuhan nggak kagum dengan suara kita, karena Tuhan setiap hari dengar malaikat nyanyi yang suaranya mungkin jauh lebih baik dari kita. Bahkan Tuhan bisa membuat batu memuji Dia. Dan kalau Tuhan bisa buat batu memuji Dia, pasti suaranya juga bisa jadi lebih baik dari kita. Tuhan nggak kagum dengan juga pemberian kita mungkin. Tuhan nggak kagum dengan TikTok viewers, followers kita. Itu nggak membuat Tuhan kagum. Tapi yang membuat Tuhan heran adalah ketika kita berani memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Amin. Karena Ibrani 11 ayat yang ke-6 dibilang, karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan pada Allah. Bahasa Inggrisnya dibilang, it is impossible to please God. Nggak mungkin bisa menyenangkan Tuhan kalau nggak ada iman. Oleh karena itu hari ini, di tengah-tengah situasi yang kayaknya susah untuk punya iman, susah untuk bisa percaya kepada Tuhan. Tapi mari hari ini saya mau dorong kita semua untuk kita belajar untuk berani percaya di tengah-tengah situasi yang kayaknya nggak enak. Dan saya hari ini mau bagi 3 hal tentang iman perwira ini yang membuat Yesus kagum. Iman yang membuat Yesus kagum dari perwira ini adalah yang pertama, perkataan Yesus saja cukup sebenarnya. Kita tahu ya di dalam firman yang kita baca di sini, di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, dibilang ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Orang ini mungkin udah datang ke dokter, udah cari pengobatan di mana-mana, tapi hambanya ini masih belum sembuh juga. Dan dia mungkin solusi terakhirnya dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita lihat di sini, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Menarik ya, Yesus ketika diminta untuk menyembuhkan hamba daripada perwira ini, Yesus nggak tunggu-tunggu dulu. Yesus langsung dibilang, segera dia bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu berkata kepada Yesus, Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya menarik melihat firman ini, ayat ini. Orang ini ya sebenarnya punya kesempatan untuk Yesus datang ke rumahnya. Dan kemudian melakukan mujizat di dalam rumahnya. Berapa dari kita kadang-kadang pengen Tuhan hadir, datang, merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, nyata, bahwa ngelihat bahwa Tuhan datang di dalam kehidupanku, melakukan sesuatu di dalam kehidupanku. Tetapi ketika Yesus menawarkan hal tersebut, perwira ini bilang, Tuhan, nggak usah datang Tuhan. Nggak usah aku melihat engkau jamah hambaku. Engkau ngomong aja Tuhan. Engkau katakan sepatah kata aja Tuhan. Maka hambaku itu akan sembuh. Wow, menurut saya. Karena kenapa saya kagum dengan perwira ini? Karena perwira ini nggak pernah ketemu Yesus sebelumnya. Perwira ini belum pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya. Jadi perwira ini sebenarnya punya alasan untuk nggak percaya dengan Yesus.
Karena perwira ini baru pertama kali ketemu dengan Yesus, mungkin dia pernah dengar dengan Yesus, tapi dia nggak pernah kenal, dia belum pernah punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Ini baru pertama kali dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu ini kesempatan pertama dia meminta kepada Yesus, dia nggak pernah minta sebelumnya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia berani mengatakan bahwa Tuhan, nggak usah datang Tuhan, ngomong aja. Maka hambaku itu akan sembuh. Dia belum pernah mengalami mujizat Tuhan Yesus. Tapi dia berani untuk percaya bahwa Tuhan nggak usah datang. Tuhan ngomong aja, itu cukup Tuhan. Cukup perkataanmu aja, itu cukup jadi jaminan buatku bahwa hambaku itu akan sembuh. Nah gimana dengan kita hari ini? Gampang nggak kita untuk percaya akan perkataan seseorang? Gampang nggak kita percaya? Berani nggak kita percaya akan perkataan Tuhan? Di tengah-tengah situasi yang kayaknya sulit. Di tengah situasi yang kayaknya berat. Tapi kalau Tuhan mengatakan sesuatu, kalau dia berjanji melalui firman-Nya, berani nggak kita percaya? Walaupun kita punya alasan untuk nggak percaya. Tapi berani nggak hari ini kita seperti perwira ini untuk Tuhan, aku nggak punya track record-nya Tuhan. Aku nggak pernah punya track record gimana Tuhan pernah nyembuhin orang di masa laluku. Ini pertama kalinya, tapi dia tetap berani untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu pertanyaan saya lagi, gimana kalau misalnya di dalam perjalanan dia, habis dia ketemu Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus, hambamu sembuh. Kemudian dia jalan, tiba-tiba di tengah jalan dia ragu, dan kemudian dia mulai berpikir, sembuh nggak nih ya hambaku? Atau mungkin dia berpikir, kalau sampai rumah hambaku nggak sembuh, gimana? Mau cari Yesus lagi. Siapa tahu Yesus sudah pindah ke kota lain, siapa tahu Yesus sudah di tempat mana. Dia berpikir seperti itu, bisa aja. Tapi ini nggak jadi pemikirannya. Dia percaya penuh dengan hatinya, dia berkeyakinan penuh dengan hatinya bahwa kalau Yesus sudah berkata-kata, itu akan terjadi. Mengagumkan bagi saya iman perwira ini, saudara. Dia sama sekali tidak ragu. Dan bukan tentang iman orang ini yang hebat. Tapi saya percaya karena orang ini tahu kehebatan dari perkataan Tuhan Yesus. Hari ini, apakah kita percaya bahwa firman-Nya itu cukup bagi hidup kita? Kita tahu ya di Abraham di dalam Roma 4 ayat 20 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan Abraham tidak setengah hati ketika dia percaya bahwa Allah bisa melakukan apa yang sudah dia janjikan kepadanya. Dia sudah mengambil keputusan untuk menghormati Allah. Jadi dia semakin percaya. Kita tahu Abraham menunggu 25 tahun untuk putranya Ishak lahir. Dan nunggu 25 tahun itu nggak gampang, saya percaya. Kita nunggu 1,5 tahun yang hampir 2 tahun aja ini kayaknya nggak mudah. Kayaknya udah mulai setengah hati. Tapi Abraham 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Dia nggak setengah hati. Ketika dia percaya bahwa Allah bisa melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Bayangin 25 tahun Tuhan berjanji akan berikan anak. Abraham tetap berani percaya sepenuh hati. Dan dia mengambil keputusan. Bukan hanya dia tidak semakin hilang percaya, tapi dikatakan dia semakin percaya. Kenapa dia semakin percaya? Karena dia mengambil keputusan untuk menghormati Allah. Dia tahu bahwa kalau Allah udah berkata, Allah akan mampu untuk melakukannya. Hari ini pertanyaan saya, gimana dengan hati kita? Dengan mungkin kita yang menghadapi bisnis, pekerjaan, kita sepenuh hati atau setengah hati tentang perkataan Tuhan. Seringkali kita ingin, yang sering kita bicarakan adalah, Tuhan pengen buktinya. Berani nggak kita seperti perwira ini? Nggak perlu buktinya, nggak perlu Yesus jalan sama dia. Hanya Yesus berkata aja itu udah cukup buat dia. Bagaimana dengan kita hari ini? Apapun struggle yang kita alami, mungkin tentang pekerjaan. Kalau Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan pekerjaan, apakah kita berani percaya sepenuh hati? Atau kita setengah-setengah hati percaya dengan perkataan Tuhan? Kalau kita mungkin sedang menunggu jodoh kita. Mungkin Tuhan udah lama berkata tentang Tuhan akan menjanjikan berikan jodoh buat kita. Hari ini masih nggak kita sepenuh hati untuk percaya bahwa Tuhan mampu? Kalau Tuhan bilang dia akan memberikan, kita berani nggak percaya bahwa Tuhan akan berikan? Atau hari ini mungkin kita melihat keadaan dan kita udah setengah hati.
kayaknya nggak mungkin deh Tuhan bisa nolong. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan bisa mengeluarkan saya dari masalah ini. Atau mungkin tentang keluarga kita. Kita merasa pernikahan kita, anak-anak kita, kayaknya udah di dalam satu kondisi yang tidak mungkin dipulihkan. Tapi hari ini saya percaya kalau Tuhan berkata, berjanji, ketika kita baca firman dan Tuhan mengatakan sesuatu dalam kehidupan kita. Sama seperti perwira itu, Tuhan bilang, aku akan sembuhkan. Dan berani nggak kita percaya? Kalau Tuhan bilang, Tuhan, aku akan pulihkan keluargamu. Aku akan pulihkan anak-anakmu. Aku akan pulihkan suamimu. Aku akan pulihkan istrimu. Berani nggak kita percaya sepenuh hati kepada perkataan Tuhan pada hari ini? Karena firman di dalam Yohanes 20 ayat 29 berkata, tetapi berbahagialah mereka yang belum melihat aku, namun percaya. Di sini Tuhan Yesus berbicara kepada Thomas yang belum melihat Tuhan Yesus, tapi nggak bisa percaya. Tapi kadang-kadang kita gitu ya, Tuhan aku mau lihat kamu dulu bekerja, baru aku percaya. Iman bukan tentang melihat Tuhan sudah bekerja, tapi iman adalah percaya kepada Tuhan, walaupun seolah-olah kelihatannya Tuhan belum bekerja. Menarik dikatakan bahwa di sini Allah sangat memberkati di dalam terjemahan lain. Mereka yang belum melihat, namun percaya. Kita lihat bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Walaupun kita belum melihat pekerjaan Tuhan, walaupun kita belum melihat terobosan Tuhan, walaupun kita belum melihat kesembuhan yang daripada Tuhan, tapi Allah sudah memberkati kita ketika kita percaya. Hari ini, saya ingin cerita tentang seseorang yang menemukan bagian daripada Markus 16, 17, dan 18. Dia hanya baca, dia hanya temukan bagian ini daripada Alkitab. Dia melihat bahwa dikatakan di sini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mengusir setan, bicara dalam bahasa yang baru. Mereka pegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan kemudian orang ini baca bagian terakhir daripada Markus 16, 17, 18 ini. Dikatakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Orang ini nggak punya seluruh Alkitab. Orang ini hanya punya bagian ini aja dari Markus. Kemudian dia berdasarkan firman ini, dia keliling dari desa ke desa, meletakkan tangan ke atas orang sakit, dan orang sakit disembuhkan. Orang ini hanya percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Dia nggak tahu keseluruhan daripada semua Markus ini. Tapi dia hanya pegang ayat ini, dan Tuhan memakai dia. Karena imannya akan firman ini. Hari ini, mari kita berani percaya akan perkataan Tuhan, akan firman Tuhan. Karena dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita terima firman Tuhan, ini bukan sekadar huruf-huruf mati, tapi ini adalah huruf-huruf yang hidup. Ini adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kita daripada apapun situasi kita, apapun kondisi kita. Oleh karena itu, pagi ini saya mau mengajak kita semuanya untuk percaya. Percaya sepenuh hati dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, Habakuk bilang, aku mau naik ke menara penjagaanku dan menunggu apa yang hendak dikatakan Tuhan kepadaku. Dan bagaimana jawabannya atas keluhanku. Mungkin ini kita ya, Tuhan aku mau dengar Tuhan, jawaban Tuhan atas keluhanku. Dan kemudian Tuhan jawab begini, ukirlah dengan jelas pada kepingan tanah liat, apa yang kunyatakan kepadamu, supaya dapat dibaca dengan mudah. Mungkin saudara sedang tanya, Tuhan apa jawaban Tuhan? Dan hari ini Tuhan mau bilang sama saudara bahwa ukir ya dengan jelas ketika Tuhan bicara sama saudara. Ukir ya, tulis di jurnal saudara, tulis di buku saudara, tulis di hati saudara, tulis di pikiran saudara, tulis di dalam hidup saudara. Agar kamu bisa dengan jelas mendengar dan mudah dibaca apa yang hendak Tuhan katakan. Dikatakan lagi di ayat ketiga, catatlah itu. Bahwa sebab sekarang belum waktunya. Tetapi saat itu segera tiba. Saya nggak tahu apa yang Tuhan janjikan pada saudara. Tapi firman mengatakan saat itu segera tiba. Dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Akan segera tiba, pasti akan terjadi. Tapi yang menariknya lagi dikatakan meskipun tampaknya masih lama. Tuhan ini kok kayaknya PHP banget Tuhan. Pemberi harapan palsu. Katanya segera tiba, tapi tampaknya masih lama. Jadi yang mana Tuhan? Bagi Tuhan itu bisa cepat tiba, tapi bagi kita rasanya itu lama datang dalam kehidupan kita. Tapi firman bilang, tapi tunggu aja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Percaya saudara bahwa firman Tuhan, janji Tuhan, nggak akan pernah ditunda.
Tadi kita udah bahas yang pertama bahwa percaya aja. Perkataan Yesus cukup. Yang kedua dikatakan yakin Yesus punya kuasa. Di dalam ayat ini dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada orang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, ada yang mengatakan begini, I understand your authority. Saya sangat mengerti tentang otoritasmu, Tuhan. Karena aku juga seorang yang dibawa otoritas. Tapi aku juga adalah orang yang punya otoritas. Hari ini, saudara, ketahuilah bahwa Yesus adalah orang yang punya otoritas. Beranikah kita percaya bahwa dia adalah orang yang punya otoritas? Perwira ini nggak ragu tentang identitas Yesus. Perwira ini nggak ragu tentang identitasnya Yesus. Siapa Yesus? Padahal orang Farisi aja masih mempertanyakan Yesus. Orang di Nazaret aja masih mempertanyakan, emang kamu siapa? Kamu hanya anak tukang kayu. Tetapi perwira ini yang baru pertama kali dengan Tuhan Yesus, dia sama sekali nggak ragu tentang Tuhan Yesus. Bahwa dia tahu, engkau adalah orang yang berkuasa. Dan aku tahu engkau berotoritas. Aku tahu otoritasmu tidak datang dari tempat yang biasa-biasa, tapi otoritasmu datang dari Tuhan. Hari ini, bagaimana kita memandang Tuhan? Bagaimana kita memandang Tuhan? Apakah kita yakin dengan siapa Tuhan? Nah, apakah kita yakin dengan otoritas Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Roma 4 ayat 21 dilanjutkan tadi tentang Abraham, dikatakan dengan penuh keyakinan. Abraham bisa penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa, bukan hanya perkataannya cukup jadi jaminan, tapi Allah berkuasa, dia mampu untuk melakukan apa yang telah dia janjikan. Amin. Masalah kita mungkin kelihatannya hebat. Saya paham, mungkin pandemi, masalah, keuangan yang kita hadapi mungkin kelihatannya hebat. Tapi pahami satu hal ini. Di tengah-tengah masalah yang hebat, Tuhan kita adalah Allah yang terhebat. Amin. Allah kita adalah Allah yang terhebat, saudara. Filipi 2 ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Minggu ini saya temukan satu gambar dikatakan begini. Gambar itu yang titik paling kecil itu kita ya gitu. Dan problems kayaknya seperti batu-batu besar. Tapi firman ini mengatakan bahwa namanya, nama Yesus, nama di atas segala nama. Tidak peduli seberapa besar masalah saudara. Tapi dibandingkan dengan Yesus, problems kita itu kecil kelihatannya saudara. Dan perwira itu tidak ragu tentang kemampuan, otoritas, kuasa daripada Yesus. Karena dia tahu kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan melakukan sesuatu, nggak ada yang bisa menghalangi. Nggak ada kuasa yang bisa menyetop. Nggak ada kuasa yang bisa melawan kalau Tuhan udah bertindak. Kalau Tuhan udah bertindak, nggak ada jarak yang bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan udah bertindak, nggak ada penyakit yang terlalu besar buat Tuhan. Badai aja yang begitu besar bisa Tuhan buat diam. Laut Merah yang begitu luas Tuhan bisa belah. Tembok Jericho yang begitu kuat, yang seolah-olah tidak terkalahkan, Tuhan bisa hancurkan tanpa disentuh sama sekali. Hanya dikelilingin aja dan diteriakin aja, tembok itu bisa hancur. Sebesar itulah kuasa Tuhan kita. Bahkan dikatakan kematian aja gak berkuasa atas Yesus. Oleh karena itu hari ini, mari kita seperti perwira ini berani untuk tidak ragu bahwa Tuhan mampu, Tuhan berkuasa. Kita belajar bahwa perkataan Yesus cukup dan kita tahu bahwa Yesus punya kuasa. Yang ketiga, menariknya saudara, ini yang benar-benar menggugah hati saya. Imannya nggak dipakai untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau kita baca tentang perwira ini, seolah-olah perwira ini meminta kepada Tuhan Yesus untuk kepentingannya dirinya sendiri. Tapi kita tahu bahwa dia datang kepada Yesus karena hambanya terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita.
Menarik, saya kagum melihat perwira ini benar-benar. Karena pada saat itu seorang hamba, seorang budak, kalau sakit, pada zaman itu dibunuh aja, nggak usah disembuhin, nggak usah dibawa ke dokter. Dibunuh juga nggak ada salahnya. Bukan sebuah kejahatan untuk ngebunuh hambanya pada saat itu. Tinggal diganti aja, ganti budak yang baru. Tapi perwira ini merelakan, membuang waktunya, memberikan waktunya untuk cari Yesus. Meluangkan waktunya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya datang kepada Tuhan Yesus, dikatakan dia memohon kepada Tuhan Yesus. Perwira ini bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan Yesus, tapi dia mohon ke Tuhan bagi hambanya. Kata mohon atau appeal artinya dia mendesak Tuhan. Dia meminta dengan keadaan yang mendesak. Dia meminta dengan urgency kepada Tuhan Yesus bagi hambanya. Padahal hambanya ini bukan orang penting. Tapi bagi dia, hambanya ini penting. Hambanya ini penting bagi dia. Hari ini, gimana kita pakai iman kita? Gimana kita pakai iman kita? Perwira ini ya, seorang Romawi, tapi dia peduli kepada hambanya, yang mungkin orang Israel atau mungkin orang lain. Padahal pada saat itu orang Farisi aja nggak peduli dengan bangsanya sendiri. Tapi perwira ini berani datang kepada Tuhan Yesus, memohon bagi hambanya yang nggak penting. Dan kemudian saya ingat, 2 Petrus 1 ayat 5-8 dikatakan gini. Dan karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Hari ini mungkin iman kita selama ini Tuhan, saya udah ikut Tuhan lama. Tapi mari hari ini kita belajar untuk menambahkan dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tambahkan dalam iman kita kebajikan. Kemudian dari kebajikan kita tambahkan wisdom, pengetahuan. Kemudian penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Kemudian kasih akan saudara-saudara, kasih akan sesama orang percaya. Tapi kemudian kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Yang dilakukan oleh perwira itu, bukan hanya dia punya iman, tapi dia punya kasih. Bukan hanya bagi saudara-saudaranya orang Roma, tapi bagi semua orang. Hari ini saya mau challenge kita semuanya. Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita pakai iman kita hanya untuk diri kita sendiri? Apakah kita pakai iman kita hanya untuk kepentingan saya aja? Saya Tuhan, saya mau ini Tuhan, saya mau ini. Tapi hari ini mari kita belajar dari perwira ini untuk pakai iman kita untuk orang lain yang mungkin nggak penting di mata masyarakat, orang lain yang mungkin nggak penting di mata banyak orang, tapi kita berani untuk beriman bagi orang itu. Mari saudara, karena di sini di dalam ayat yang ke-8 dibilang, apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, artinya ketika iman, kesalehan, pengetahuan, penguasaan diri itu berlimpah dalam kehidupan kita. Dikatakan kita dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya pikir pantas Tuhan kagum, karena orang ini berhasil dalam pengenalannya akan Kristus. Karena bukan hanya dia punya iman, tapi dia punya kasih akan semua orang. Dikatakan di dalam Korintus, kalaupun kita punya iman yang sempurna, tapi kalau kita nggak punya kasih, kita nggak berguna sama sekali. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu di Every Nation, kita selalu mengatakan honor God and make disciples. Kita semua dipanggil untuk memakai iman kita untuk membangun orang lain yang mungkin pada saat ini nggak dilihat oleh masyarakat, orang lain yang mungkin tidak dilihat oleh orang tuanya sendiri, oleh teman-temannya. Tapi kita dipanggil untuk berdoa, kita dipanggil untuk beriman bagi kehidupan mereka. Karena saya percaya mereka juga ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka semuanya. Dan hari ini mari kita di tengah-tengah memang situasi yang kayaknya mau cari kebutuhan kita sendiri, mau cari kesembuhan kita sendiri, mau cari keuntungan kita sendiri. Tapi mari kita belajar untuk punya kasih, untuk bisa melihat tentang kebutuhan orang lain. Kita tahu Yohanes 21, cerita yang sering kita dengar, Tuhan Yesus selalu berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini, mari kita isi depan ini dengan nama kita sendiri. Endah, atau Lina, atau isi dengan nama saudara. Apakah engkau mengasihi Yesus? Kalau saudara jawab bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan domba-domba bukan pekerjaan seorang pastor aja. Tapi setiap kita dipanggil, dikatakan bahwa we are called to make disciples. Untuk mengembalakan domba-domba. Orang mencari orang terhilang, menjangkau orang terhilang.
Hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk bukan hanya pakai iman kita untuk kebutuhan kita sendiri, tapi pakai iman kita untuk menjangkau orang terhilang. Karena kalau kita lihat sekarang ini ada begitu banyak orang meninggal, tapi kalau kita pikir ada berapa dari mereka yang tidak mengenal Yesus dan meninggal hari ini. Itu harusnya jadi tangisan bagi kita, itu harusnya jadi doa bagi kita. Minta Tuhan berikan kesempatan bagi orang-orang ini untuk mengenal Tuhan sebelum mereka meninggalkan dunia ini, Tuhan. Hari ini saya tutup dengan ini. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Apakah kita masih bergumul untuk percaya pada firman Tuhan? Apakah kita masih bergumul untuk percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa? Apakah hari ini kita masih bergumul untuk memakai iman kita untuk kepentingan orang lain? Mari kita berdoa. Bapa, hari ini firman ini nggak gampang Tuhan untuk dilakukan, tapi ajar kami bertobat Tuhan. Sungguh selidiki hati kami dengan 3 pertanyaan ini. Agar Tuhan kami bisa bertumbuh di dalam perjalanan kami mengenal Engkau. Seperti apa yang dikatakan bahwa kami bisa berhasil di dalam pengenalan kami akan Yesus Kristus Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Ajar kami Tuhan untuk menambahkan di dalam iman kami. Kebajikan, hikmat, penguasaan diri Tuhan. Kesalehan, kasih bagi saudara dan kasih bagi semua orang. Ajar kami Tuhan, agar iman kami, hidup kami bukan kami pakai untuk diri kami sendiri. Tapi Kau pakai hidup kami bagi orang lain, agar banyak orang boleh mengenal Engkau. Sebagaimana kami menikmati Engkau, hubungan dengan Engkau, perjalanan dengan Engkau. Kami ingin orang lain juga merasakan indahnya berjalan dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk semua jemaat, untuk bungkus mereka dengan kuasa darah. Keluarga mereka, teman-teman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan di Jogja untuk sungguh-sungguh menjadi terang, membawa perubahan bagi orang-orang di Jogja. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Amin.